Mentari Madinah perlahan naik ke langit ketika berita mengejutkan sampai ke telinga Rasulullah. Bani Mustalik, di bawah kepemimpinan Al-Harits bin Abi Dhirar, telah mengumpulkan kekuatan, bersiap menyerang Madinah. Dalam bisik-bisik di pasar, di lorong-lorong rumah, orang-orang bertanya dengan wajah khawatir, apakah kita harus berperang lagi? Rasulullah, dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, segera memimpin kaum muslimin menuju medan pertempuran. Di sebuah tempat bernama Al-Muraisi, dua pasukan akhirnya bertemu. Takbir menggema, menembus padang pasir. Perang berlangsung sengit, namun atas izin Allah, kemenangan berpihak kepada Rasulullah dan para sahabat. Bani Mustalik kalah telak. Banyak dari mereka, termasuk wanita dan anak-anak, menjadi tawanan perang. Di antara tawanan itu seorang wanita muda yang begitu anggun, berjalan dengan kepala tegak, menahan air mata yang hampir jatuh. Dialah Juwairiyah binti Al-Harits, putri kepala suku mereka. Seorang wanita yang lahir dan dibesarkan dalam kehormatan, kini mendapati dirinya berada di barisan para tawanan, dalam keadaan hina menurut adat saat itu. Langit sore yang berwarna jingga seolah ikut menatap duka para tawanan itu. Juwairiyah tidak meratap, tidak pula mengeluh. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, berikanlah jalan keluar bagiku. Jangan biarkan aku jatuh dalam kehinaan ini." Takdir membawanya ke tangan seorang sahabat Rasulullah, Thabit bin Qais bin Asy-Syammas. Menurut hukum perang saat itu, ia berhak menebus kebebasannya jika mampu. Tetapi, bagaimana mungkin? Segala harta kekayaannya telah hilang dalam kekalahan. Keluarganya pun kini tercerai-berai. Dalam diam, malam-malam panjang berlalu. Dalam tangis yang ia sembunyikan, Juwairiyah menguatkan hati. Suatu pagi yang cerah, di saat bayu Madinah berhembus sejuk, Juwairiyah beranikan diri. Ia berdiri di hadapan rumah Rasulullah. Gaun sederhana membungkus tubuhnya, wajahnya yang kelelahan tetap memancarkan ketegaran. Ketika pintu terbuka dan sinar matahari jatuh ke ambang pintu, Juwairiyah menunduk sopan. "Assalamualaikum wahai Rasulullah," suaranya bergetar, namun penuh penghormatan. Rasulullah dengan senyum yang penuh kasih membalas salamnya. "Waalaikumsalam, wahai putri Al-Harits. Apa yang bisa aku bantu untukmu?" Dengan suara yang tertahan, Juwairiyah berkata, "Aku seorang wanita tawanan. Aku ingin menebus diriku, wahai Rasulullah, agar aku kembali merdeka dan menjaga kehormatanku." Sejenak Rasulullah memandangnya, menembus hati yang tabah itu. Beliau tahu, wanita ini bukan wanita biasa. Beliau melihat pada dirinya keberanian, keteguhan, dan keikhlasan. Beliau bertanya lembut, "Maukah engkau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Mata Juwairiyah terbelalak kecil, dadanya berdegup cepat. "Apakah itu, wahai Rasulullah?" tanyanya lirih. Nabi pun menjawab, "Aku akan menikahimu dan aku akan menanggung pembebasanmu." Sejenak dunia seperti berhenti berputar. Juwairiyah terdiam. Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Bukan air mata kehinaan, melainkan air mata haru, air mata kebesaran. Ia datang memohon sekedar kebebasan, tetapi Allah memberinya sesuatu yang jauh lebih mulia. Menjadi istri Rasul terakhir, menjadi bagian dari keluarga yang paling suci di muka bumi. Dengan suara bergetar namun penuh kepastian, ia berkata, "Aku menerimanya, wahai Rasulullah." Rasulullah tersenyum hangat, lalu memerintahkan pembebasan Juwairiyah dari segala ikatan perbudakan. Saat berita ini tersebar di kalangan para sahabat, efeknya sungguh luar biasa. Satu persatu, para sahabat membebaskan seluruh tawanan dari Bani Mustalik. Mereka berkata satu sama lain, "Bagaimana mungkin kita menahan ipar-ipar Rasulullah sebagai budak?" Hingga dalam sekejap, 100 lebih jiwa merasakan nikmat kemerdekaan, semua karena berkah pernikahan suci ini. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Juwairiyah duduk sendiri. Ia menengadah ke langit, berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, sungguh Kau telah mengganti kehinaanku dengan kemuliaan, penderitaanku dengan cintamu. Jadikanlah aku istri yang taat, hamba yang bersyukur." Sebuah perjalanan hidup baru telah dimulai, bukan sebagai tawanan tapi sebagai Ummul Mukminin, ibu para mukminin sepanjang masa. Hari-hari di Madinah terasa berbeda bagi Juwairiyah. Dulu ia seorang bangsawan, lalu menjadi tawanan. Dan kini,
Allah memuliakannya dengan mengangkatnya menjadi istri manusia termulia, Nabi Muhammad SAW. Pagi itu mentari Madinah menyinari halaman rumah Rasulullah. Suara burung-burung berkicau ringan, seolah ikut bersuka cita. Di dalam rumah kecil itu Juwairiyah duduk bersimpuh, dengan wajah berseri namun tetap teduh dalam kesopanan. Rasulullah memanggilnya lembut. "Wahai Juwairiyah, bagaimana harimu hari ini?" Dengan senyum malu-malu ia menjawab, "Alhamdulillah wahai Rasulullah, lebih baik dari semua hariku sebelum ini." Rasulullah tertawa ringan, sebuah tawa lembut penuh kasih. Dalam hati beliau, sungguh terasa syukur yang mendalam melihat wanita yang kemarin meminta kebebasan, kini hidup dalam naungan Islam. Dalam cahaya iman, hari berganti hari. Juwairiyah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana Nabi. Bukan lagi kehidupan bangsawan seperti dulu. Kini kehidupan penuh kesederhanaan, keikhlasan dan cinta kepada Allah. Suatu pagi setelah sholat subuh, Rasulullah keluar dari rumah. Juwairiyah tetap duduk di musyallanya, berzikir, bibirnya bergetar perlahan mengucapkan tasbih. Saat matahari sudah meninggi, Rasulullah kembali. Beliau melihat Juwairiyah masih dalam keadaan yang sama, bermunajat kepada Allah. Beliau mendekat dan dengan senyum bertanya, "Engkau tetap di tempatmu sejak aku pergi, wahai Juwairiyah?" Dengan nada penuh ketawaduan, Juwairiyah menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata penuh kelembutan, "Maukah aku ajarkan padamu beberapa kalimat yang jika engkau ucapkan, timbangannya akan sama dengan semua zikir yang engkau baca sepanjang waktu ini?" Mata Juwairiyah berbinar. Dengan penuh semangat ia menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah, ajarilah aku." Beliau pun mengajarkan, "Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi." Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak jumlah makhluknya, sesuai dengan keridhaannya, seberat arsy-Nya, dan sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimat-kalimatnya. Juwairiyah menunduk, air matanya meleleh tanpa bisa ia tahan. Betapa besar kasih sayang Rasulullah, betapa dalam perhatian beliau mengajarkan bahkan hal-hal kecil untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih sempurna. Sejak itu, Juwairiyah dikenal sebagai salah satu istri Nabi yang paling rajin dalam ibadah. Di setiap pagi, di setiap malam, ia tenggelam dalam doa, dalam zikir, dalam sujud panjang. Ia tak lagi mengingat kemegahan dunia yang pernah dimilikinya. Baginya kini, kemuliaan yang sejati adalah di sisi Allah. Rasulullah membimbingnya, menguatkan imannya. Bahkan ketika suatu hari Juwairiyah berpuasa di hari Jumat saja, Rasulullah berkata lembut, "Apakah kemarin engkau berpuasa?" "Tidak," jawab Juwairiyah. "Apakah besok kau akan berpuasa?" "Tidak juga," jawabnya jujur. Maka Nabi bersabda dengan lemah lembut, "Kalau begitu, batalkanlah puasamu hari ini." Beliau ingin mengajarkan bahwa dalam Islam ada adab dan aturan bahkan dalam ibadah. Semua harus dengan ilmu dan tidak berlebihan. Dalam diam, Juwairiyah menjadi pelita bagi rumah tangga Rasulullah. Ia tidak banyak bicara, namun setiap tindakannya menebarkan cinta dan keberkahan. Ia menjadi contoh bagaimana kesabaran, ketaatan, dan iman mampu mengubah takdir manusia. Dari seorang tawanan menjadi ibu kaum muslimin, wanita mulia yang kisahnya meneteskan air mata kebahagiaan dan haru. Di malam-malam hening Madinah, saat seluruh kota terlelap, di rumah sederhana itu, Juwairiyah bersujud panjang. Dalam sujudnya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau yang telah mengangkat aku dari kehinaan menjadi kemuliaan. Jadikan aku hamba-Mu yang senantiasa bersyukur." Langit malam seolah menjawab, bintang-bintang berkedip, mengiringi doa wanita yang kini dipenuhi cinta Allah dan Rasul-Nya. Madinah selalu punya cerita. Di antara suara adzan yang melengking dari Masjid Nabawi, di antara langkah-langkah para sahabat yang sibuk belajar dan berjihad, di sanalah Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits mengisi hari-harinya. Tak ada yang berubah dalam hidupnya. Kesederhanaan tetap menjadi nafasnya, seperti semua istri Nabi yang lain. Namun satu yang tak pernah pudar, ketaatannya, kesabarannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak hari-hari berlalu dalam keheningan ibadah. Di waktu pagi, Juwairiyah akan duduk bersimpuh dalam musyallanya, bertasbih, berzikir, memuji Allah.
Seringkali Rasulullah datang dari masjid setelah sholat subuh dan menemukan istrinya masih dalam posisi yang sama. Beliau tersenyum, lalu duduk di dekat Juwairiyah, mengajaknya bicara lembut. "Wahai Juwairiyah, engkau mengingat Allah sejak aku keluar tadi hingga aku kembali?" Juwairiyah mengangguk dengan pipi yang memerah malu. "Segala puji bagi Allah yang memberiku kekuatan untuk tetap berzikir kepadanya," bisiknya pelan. Rasulullah membelai kepalanya dengan kasih sayang, seraya mengajarkan lagi kalimat-kalimat zikir yang pahalanya tak terhitung. Begitu besar cinta Rasulullah pada istri-istrinya. Cinta yang mendidik, bukan hanya memenuhi duniawi, tapi membimbing menuju surga. Hari itu tiba, hari di mana Madinah menangis, hari di mana bumi kehilangan cahaya cintanya. Rasulullah wafat, meninggalkan dunia fana ini. Juwairiyah, seperti para istri Nabi lainnya, jatuh dalam kesedihan mendalam. Rumah-rumah di Madinah seakan sunyi. Dinding-dinding rumah beliau seperti ikut berkabung. Dalam malam-malam panjang penuh air mata, Juwairiyah terus berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku kembali dengan kekasihmu di surga. Berilah aku kekuatan untuk tetap teguh." Masa-masa itu dilaluinya dalam kesabaran yang luar biasa. Ia tidak pernah berkeluh kesah. Ia menjaga nama baik rumah tangga Rasulullah, menjaga kehormatannya sebagai Ummul Mukminin. Dunia yang dulu pernah ia kenal, kekayaan, kehormatan kabilah, semua telah ia tinggalkan. Yang tersisa hanyalah kecintaan sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Tahun-tahun berlalu, Khalifah silih berganti, Madinah berkembang, Islam tersebar ke seluruh penjuru, hingga akhirnya di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, di bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah, Ummul Mukminin Juwairiyah dipanggil menghadap Rabb-Nya. Usianya saat itu sekitar 65 tahun. Kabar wafatnya menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Orang-orang berduyun-duyun menuju Baqi', tempat peristirahatan terakhir para syuhada, sahabat dan para Ummul Mukminin. Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah saat itu, sendiri yang mengimami salat jenazah beliau. Suasana pemakaman penuh isak tangis. Doa-doa melangit, memohonkan ampunan dan rahmat untuk beliau. Di antara desiran angin Madinah, suara para sahabat tua terdengar berbisik, "Selamat jalan, wahai Ummul Mukminin yang penuh keberkahan. Engkau telah menunaikan amanahmu dengan sempurna. Engkau telah menjadi cahaya bagi banyak hati. Engkau telah menunjukkan bahwa hidayah dan kemuliaan itu datang dari Allah, bukan dari dunia." Maka tenanglah Juwairiyah binti Al-Harits di peraduannya. Meninggalkan dunia dalam keadaan penuh iman, penuh cinta, penuh amal. Seorang wanita yang hidupnya adalah kisah tentang perubahan. Dari tawanan menjadi ratu, dari duka menjadi berkah, dari kesedihan menjadi kemuliaan yang abadi. Dan sampai hari ini, namanya tetap disebut dengan penuh hormat, Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits.